Shalom, sekali lagi shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali lagi di minggu ini. Kita akan belajar dari salah satu kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti namanya mengalami, bahkan juga kita memiliki namanya takut karena diputusin pacar, mungkin takut karena kita sakit, mungkin takut karena kita tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mungkin takut karena kita belum bisa bayar uang kos, mungkin takut karena kita tidak bisa diterima oleh sahabat-sahabat kita yang terdekat, mungkin takut karena orang tua sering marahin kita, atau mungkin kita takut karena pacarnya selalu marah, atau mungkin kita takut karena teman kita itu sering memarahi. Itu merupakan ketakutan-ketakutan yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Bahkan kemanapun kita pergi, pasti ketakutan itu ada dan pasti mengikuti kita. Saudaraku, kita akan belajar dari salah satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema atau judul, yaitu kasih melenyapkan ketakutan. Mengapa saya katakan kasih melenyapkan ketakutan? Pertama-tama yang kita harus memperhatikan adalah jemaat atau orang-orang percaya pada umumnya waktu itu mengalami namanya dilema iman. Dan saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, surat ini surat bersifat umum, tidak ditujukan kepada salah satu jemaat atau salah satu orang percaya, tetapi ditujukan kepada orang-orang percaya umum. Jadi orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Dan saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan lagi di dalam surat ini, kita akan menemukan pada saat itu mereka lemah iman karena menghadapi guru-guru palsu dan juga menghadapi pengajaran-pengajaran gnostik yang membuat orang-orang percaya itu tanda tanya, apakah ini adalah kebenaran yang sebenarnya atau hanya dibuat oleh manusia. Yohanes itu telah memberikan mereka pemahaman, telah memberikan mereka arahan yang jelas agar supaya orang-orang yang sudah mengalami namanya kasih tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu, tidak boleh meninggalkan dan mengikuti pengajaran yang baru itu, tetapi tetap berpegang, tetap mengikuti ajaran yang sebenarnya, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Maka surat ini memberikan pemahaman juga dan juga memberikan mereka jalan yang sebenarnya supaya mereka mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh para murid Yesus. Demikian saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata kalau kita memperhatikan lagi di dalam surat 1 Yohanes ini, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-5,
kelima, saya telah menemukan kata ketakutan itu di ayat yang ke-18. Karena itu saya paling menarik, kok kenapa bisa ada kata ketakutan itu di ayat ini saja, tidak ada di dalam pasal yang lain. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Yohanes mengajarkan yang pertama, kasih yang sempurna itu tidak mengandung ketakutan, dan orang yang mengalami kasih tidak harus takut. Itu yang pertama, karena ketika orang yang percaya itu sudah mengalami namanya kasih, maka segala ketakutan itu merupakan rencana iblis untuk mengganggu kita. Karena itu orang percaya tidak harus takut terhadap situasi-situasi tertentu. Dan kalau kita memperhatikan lagi bahwa kalau kehidupan pada waktu itu, mereka bahkan hamba-hamba mereka takut terhadap Tuhannya, karena ketika mereka salah pasti dihukum, pasti disiksa sedemikian rupa sesuka hati Tuhannya. Maka dengan itu Yohanes ini memberikan agar supaya orang-orang yang sudah percaya jangan takut, orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus jangan ragu, tetapi tetap berpegang pada pengajaran, yaitu pengajaran kasih Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita jangan takut terhadap kasih yang sempurna, itu telah melenyapkan ketakutan, dan kita hidup di dalam kasih. Karena itu kita hiduplah. Karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah, atau orang-orang yang sudah mengalami kasih, agar supaya ketakutan itu jangan mengikuti kita dimanapun kita berada. Karena ketakutan itu tidak menjamin kehidupan kita. Ketakutan itu hanya untuk mempengaruhi, mengganggu kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ketakutan itu juga tidak menjamin kita di dalam masa kegagalan, tetapi kasih itu menjamin kita di masa yang akan datang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati.